Waktu kecil, Natalan nih ingat apa? Kita liturgis ke depan, baca ayat-ayat, pakai baju baru. Siangnya kita ada pesta makan-makan di sekolah minggu. Kalau masih kecil itu ingatnya kita anak sekolah minggu itu ikut drama. Rayakan Natal sambil melihat pohon terang, pohon Natal. Apa yang kita ingat waktu Natalan, Bapak Ibu Saudara? Waktu kecil, waktu sekarang, tadi udah disampaikan. Yang kita ingat adalah hadiah, tadi pastoras liturgi, Bu Dorma juga liturgi, rame-rame Pak Sabar cerita pohon Natal. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat semua tentang keindahan Natal secara jasmani kita, amin. Kita ingat baju baru, kita ingat hadiah, makan-makan. Kalau saya itu bapak saya dapat parcel banyak, karena bapak saya kepala bagian rumah tangga itu GA kali ya sekarang ya. Dapat banyak hadiah. Yang kita ingat adalah ya hadiah, yang kita ingat hal-hal jasmani. Bahkan sekarang pun yang tadi dapat bonus Desember akhir tahun, yang kita ingat hal-hal seperti itu. Tapi pernahkah kita teringat bahwa Natal perwujudan janji Tuhan yang disampaikan di Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir, lagu tadi juga ingat, kita kadang-kadang gak sadar, seorang bayi telah lahir. Seorang anak telah lahir, anak yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika anak ini lahir yang diberi nama Yesus, zaman itu terbagi dua. Sebelum dan sesudah Masehi. Gak ada bayi lain yang menyebabkan terjadinya kalender yang baru. Hanya Yesus ketika dia lahir, zaman di dunia ini terbagi. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Kelahirannya menjadi tanda peradaban dunia. Amin. Hanya setelah kelahiran Yesus, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang luar biasa, penasehat yang ajaib. Banyak orang jadi penasehat hukum, penasehat pajak, termasuk Pak Alister penasihat hukum dan pajak Pak ya. Dua-duanya tuh. Oh ya. Terus penasehat pernikahan. Orang butuh nasihat. Pak Alister juga penasehat pernikahan, pranikah. Tapi yang pasca nikah juga boleh ke Pak Alister. Paling tahu soal pernikahan, baik segi hukumnya maupun secara rohani, pengajar. Orang butuh banyak nasihat, penasehat yang paling ajaib hanya Tuhan Yesus. Amin. Dan dia adalah karunia terbesar di dalam bulan Desember ini. Dia juga Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, memperdamaikan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus diperdamaikan antara kita dengan Tuhan? Karena kita berdosa, Tuhan maha suci, amin. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, seorang manusia harus sempurna, tanpa cacat dan celah, tanpa noda, tidak ada dosa sedikit pun. Ada sedikit dosa saja kita tidak sanggup masuk ke dalam kerajaan sorga. Tadi pagi saya cerita, seorang penjahat, perampok, pembunuh bisa masuk sorga. Saya contohkan ketika dia mau masuk sorga, gerejanya mana? Gak tahu, saya gak pernah ke gereja. Oke, dibaptis di mana? Kapan? Gak pernah dibaptis. Lah kok bisa masuk ke sini? Saya gak tahu, dia bilang. Orang yang disalib di sebelah saya, dia bilang saya boleh masuk kerajaan surga. Tadi saya bilang katanya orang yang suci, yang sempurna, yang tanpa cacat dan celah. Tapi seorang penjahat kok bisa? Jaminannya apa? Itulah hadiah yang terbesar. Ketika Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau akan ada bersamaku. Amin. Di pintu Firdaus, di dalam Firdaus, di dalam sorga. Kalau Tuhan Yesus sudah katakan itu, gak ada yang bisa menahan Bapak Saudara. Maka yang pertama harus kita mengerti adalah Yohanes 3 ayat 16. Saya
Kayaknya tiap bulan saya bacain ayat ini. Entah saya sebut ayatnya atau tidak, tapi saya sering katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, amin. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya, menghadiahkan anaknya, menjadi pemberian terbesar bagi hidup kita. Yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pernah bilang juga, ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia ini dunia luar biasa besar. Kalau saudara jalan dari paling ujung timur Pulau Jawa itu apa? Banyuwangi lah ya, Jawa Timur. Jalan dari sono sampai ujung kulon, berapa lama? Berapa banyak makhluk ketemu? Berapa banyak segala macam kita temu? Itu semua bagian kecil dari seluruh bumi ini. Bumi bagian kecil dari tata surya kita. Bumi itu kecil, tapi kita ngelihatnya begitu besar, dan kita hanya satu titik debu di dalam bumi, di dalam tata surya ini. Amin. Tuhan menciptakannya gimana? Hanya dengan berfirman, jadilah. Tuhan menciptakan tanaman hanya dengan berfirman, jadilah. Tuhan menciptakan semuanya, jadilah, maka jadi. Tapi ketika dia menyelamatkan manusia, Bapak Saudara, seluruh apa yang dia miliki, dia berikan lewat anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kita mati. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi, kasih karunia. Jangan ada seorang pun yang megahkan diri. Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, ayat 8. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada orang-orang yang merasa udah banyak kasih persembahan buat gereja, lalu merasa saya bisa diselamatkan. Dia bayar Tuhan supaya Tuhan ampuni dosanya, kasih persembahan yang banyak. Enggak cukup kasih persembahan, kasih mobil buat Tuhan. Enggak cukup kasih mobil, hamba Tuhan dibeliin jam yang harganya 200 juta. Dibeliin jam yang harganya ratusan juta, dibeliin jaket harganya ratusan juta. Supaya apa? Dia pikir dengan banyak memberi hamba Tuhan, memberi gereja banyak-banyak, dia bisa membeli surga. Tidak bisa, saudara. Semua seluruh yang kita punya, bahkan seisi dunia pun tidak akan bisa membeli keselamatan. Hanya dalam Yesus Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Sampai orang percaya nggak percaya. Orang bilang untuk bisa masuk surga harus puasa, harus apa segala macam, harus lakukan segala macam. Sembahyang berapa kali sehari? Tuhan Yesus katakan semua oleh kasih karunia selama kita percaya pada Tuhan. Amin. Pilih mana, omongan yang lain atau omongan Tuhan? Gampangnya gini, buat mungkin ada orang-orang muda atau siapapun lagi bimbang hari ini mendengar suara saya. Sekarang pertanyaannya gini, saudara jalan, lalu ada dua jalan, nggak tahu mau pilih yang mana, belok kiri atau belok kanan, nggak tahu. Lalu ada dua orang tergeletak di situ, berbaring di situ. Yang satu mati, yang satu hidup. Tanyanya ke yang hidup atau yang mati? Kita pilih tanya sama orang yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit lagi, yang menyaksikan dia bangkit 500 orang.
yang menyaksikan dia masih hidup 500 orang. Dan mereka bersaksi, mempertahankan kesaksian mereka sampai mati. Semua para rasul, kecuali Yohanes, semua mati dengan mengenaskan, dihukum mati karena mempertahankan kesaksian mereka. Kalau mereka mau cari selamat, gampang. Yesus nggak mati, dikuburkan dan nggak pernah bangkit. Tinggal ngomong gitu, mereka akan hidup. Tapi mereka tidak mau mengatakan itu. Mereka lihat Yesus bangkit. Mereka lihat Yesus berkuasa. Dan tidak mungkin mereka mengatakan Yesus tidak bangkit. Ada 2 jalan. Pilih mana? Tanya sama orang yang udah mati atau orang yang masih hidup. Tanya sama Yesus yang masih hidup. Amin. Dan dia adalah karunia terbesar buat kita, anugerah yang terbesar buat kita. Kadang saya bingung, orang lebih percaya dengan omongan orang yang gak pernah ngelihat Yesus, gak pernah mendengar Yesus, gak pernah ketemu Yesus. Orang-orang yang menulis kitab ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka adalah saksi hidup keberadaan Yesus. Amin. Para rasul semua adalah saksi keberadaan Yesus. Lalu ada orang berapa ratus tahun kemudian bilang itu semua palsu. Lebih percaya mana? Yang asli atau yang baru datang belakang? Gak pernah ketemu Yesus ngomong palsu. Gak pernah ketemu Yesus merasa punya kitab yang lebih benar. Tuhan kita, yang kita baca adalah kesaksian para murid-murid Yesus yang hidup. Amin. Mereka melihat Yesus, mereka berjalan bersama Yesus, dan mereka tidak pernah menyangkali tentang keberadaan Yesus, yaitu karunia yang terbesar yang kita miliki. Amin. Pertanyaannya Bapak Saudara, dari kita lahir sampai hari ini, kalau kita sadar bahwa dia adalah karunia terbesar buat kita, amin. Semua percaya Yesus adalah karunia terbesar dalam hidup kita. Keselamatan, kehidupan. Yohanes 10 ayat 10. Mungkin tadi pagi saya salah bacanya Roma 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Yesus yang menjanjikan itu, Yesus yang memberikan itu. Amin. Pertanyaannya lagi tadi, sudah seberapa besar kita membesarkan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita memprioritaskan Tuhan Yesus? Amin. Apalagi di bulan Desember seperti ini. Haleluya, Desember saya ingat Yesus. Bahkan orang yang lama gak ke gereja pun akan ke gereja karena Natal. Pertanyaannya, dari Januari sampai November sampai hari ini, apakah kita membesarkan Tuhan Yesus? Sebesar apa kita membesarkan Tuhan Yesus? Sebesar apa kita membesarkan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita? Karena dia adalah anugerah terbesar. Artinya adalah seberapa besar kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan. Kalau kita bilang dia Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti para hamba-hamba Tuhan yang menulis Injil, mereka bersaksi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, bukan sebagai agama. Tuhan Yesus gak pernah membangun sebuah agama. Dia membangun sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dia membangun hubungan antara kita dengan Tuhan kita, menjembatani sebagai Raja Damai, mendamaikan kita dengan Tuhan. Karena dosa kita gak mungkin berhubungan dengan Tuhan. Karena dosa kita gak mungkin berdamai dengan Tuhan. Karena dosa kita gak akan bisa masuk surga hanya karena Yesus. Amin. Maka jangan ada yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri, supaya masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, Efesus 2 ayat 7. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Kenapa melimpah? Mengampuni dosa kita. Amin. Kita dibenarkan, justification. Begitu kita mengatakan, ya aku percaya Tuhan, kita dibenarkan. Dosa kita diampuni. Setelah itu apa? Sanctification. Menguduskan diri, menjaga hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan, keinginan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan, memelihara. Caranya gimana? Beribadah, jangan lupa. Baik secara pribadi ataupun bersama-sama. Prioritaskan. Amin. Jangan sampai urusan lain-lain baru beres, baru kita ada sisa waktu baru ke gereja. Jangan. Amin. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hal apapun juga. Kalau kita bilang Dia adalah karunia terbesar dalam hidup kita, apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Amin. Mulai hari ini kita rubah, amin. Tema kita hari ini adalah the greatest gift, pemberian terbesar. Yesus adalah pemberian terbesar dalam hidup kita, sehingga kita diselamatkan. Kita memiliki hidup, tapi bukan hanya hidup. Tuhan Yesus bahkan memberikan segala kelimpahan dalam hidup kita, sehingga kita tidak takut, kita tidak khawatir, dan kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Tuhan yang jaga kita, pelihara kita, Tuhan lindungi kita. Tuhan membawa kita, menuntun kita. Ketika kita percaya, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan kita mengutamakan Tuhan. Namanya menyebut Yesus sebagai Tuhan, ya jadikanlah Yesus sebagai Tuhan. Jangan menyisakan waktu kita, tenaga kita, uang kita buat Tuhan. Jadikan, utamakan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau ibaratnya hidup kita seperti sebuah mobil. Begitu kita bertobat, kita nyanyi, mari masuk, ada yang tahu? Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Seperti mengundang Yesus masuk ke dalam mobil kita, ke dalam kendaraan kita. Begitu dia masuk, kita taruh di mana Tuhan Yesus? Haleluya. Kadang-kadang Tuhan Yesus kita taruh bagasi, taruh di belakang. Tuhan Yesus duduk di belakang ya, sorry. Silahkan masuk, Yesus masuk, kita yang masih pegang setir. Tuhan Yesus bilang belok kiri, enggak enakan di kanan. Seperti saya sering begitu, Google Map menyatakan belok kiri. Wah ini sok tahu ini komputer nih Google. Saya lebih tahu jalan sini, lewat kanan ada mobil mogok di depan, macet. Dia lebih tahu. Ada persimpangan, kita nggak tanya Tuhan Yesus. Pernah juga pengemis buta, saya tanya lagi di Bandung, jalan ke Ciwidey mana, dia nunjuk, mungkin sembarangan dia nunjuk sebelah sono, dia buta. Jangan tanya sama orang buta, ayatnya juga ada, orang buta menuntun orang buta. Saya tanya sama orang buta di lampu merah, Mang, ke Ciwidey lewat mana? Sono, kita ikutin omongan dia orang buta. Ikutin, dia nyasar. Ya udah pasti nyasar, orang buta diikutin. Amin. Yesus masuk mobil kita. Lalu apa? Kita suruh duduk paling belakang, apalagi mobilnya kayak elf gitu. Panjang. Paling belakang sono Tuhan Yesus, barengan sama barang-barang kadang-kadang.
Tuhan, kan doanya gitu, Tuhan jagai pelihara supaya nggak ada barang yang hilang, nggak ada barang yang rusak. Tuhan Yesus jadi tukang jaga koper di belakang. Yang nyupir siapa? Tetap kita yang nyupir. Jalan ke sana kemari terserah kita. Kalau kecelakaan ada apa-apa ya bukan salah Tuhan. Kita nggak nurutin maunya Tuhan. Kita jalan menurut jalan kita. Saya bilang juga pernah ada kamera, jadi mobil saya itu kelihatan dari atas, kelihatan ada kamera di belakang, ada sensor di bempernya. Kalau mundur dia bunyi, dari atas kelihatan ada pohon, dari dekat lampu nomor mobil itu ada kamera, tapi tetap saya tabrak. Pohon di rumah saya tabrak mundur, ceger, rubuh pohonnya. Mobil saya penyok. Kadang-kadang kita gitu. Udah tahu salah, tetap kita jalanin. Amin. Harusnya apa? Mari masuk, Tuhan Yesus masuk. Mari masuk, Tuhan Yesus silahkan kemudikan mobilku. Lah kok nyuruh Tuhan Yesus jadi supir? Bukan jadi supir, Dia yang mengendalikan seluruh hidup kita. Amin. Kita terima karunia terbesar. Kita diingatkan dengan pohon Natal ini, Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Berikutnya apa? Jadikanlah Dia yang terbesar dalam hidup kita. Kalau Dia karunia terbesar, jadikanlah Dia yang terbesar. Dia yang terutama, Dia Tuhan, Dia yang mengontrol hidup kita. Dia yang mengatur hidup kita, bukan kita ikuti kemauan diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Kita akan mengingat kematian Tuhan. Dia datang ke atas bumi ini mengambil rupa seorang hamba. Dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dengan ketaatannya itu, Dia menjadikan bahwa kedatangannya adalah karunia yang terbesar di dalam hidup kita. Dia yang terbesar, yang terutama dalam hidup kita.